Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Hadiat. Saya bekerja di SMPN 2 Kertasari, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer. Fokus pembahasan kali ini adalah tentang perangkat keras komputer. Baiklah, silakan buka e-learning ya. Kemudian di bagian sini jangan lupa untuk login ya. Kita sudah sediakan materinya di e-learning. Kita akan login. Klik masuk ya. Nah, di bagian sini klik kursusku, masuk ke materi informatika kelas 7 ya. Yang ini ya. Nah, di bagian sini ada pengenalan perangkat keras. Nah, silakan kalian buka pengenalan perangkat keras. Nanti dia akan muncul materinya ya. Nah, untuk materi sistem komputer atau perangkat keras biar lebih besar ya tampilannya. Sini kita akan tampilkan, kita full screen saja. Oke. Full screen. Nah, baik. Nah, untuk sistem komputer untuk kelas 7 sini kita akan lihat nah, ini tadi udah ya. Pada seluruh siswa silakan masuk ke e-learning. Kemudian untuk tujuan pembelajaran adalah nanti setelah kalian pelajari materi ini, kalian bisa mengenal bagian-bagian komputer, khususnya di bagian hardware-nya ya. Kemudian bagaimana sistem bekerja dan bagaimana data dikodifikasi. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan. Pada era digital saat ini banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kerja sistem komputer? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, coba kalian pikirkan tentang kegiatan apa saja yang melibatkan teknologi komputer ya. Oke, contoh misalkan menggunakan WA, WhatsApp untuk berkirim pesan, itu menggunakan sistem komputer. Kemudian apalagi bertukar, mendengarkan musik, melihat video, itu menggunakan sistem komputer. Kemudian untuk transaksi keuangan, itu menggunakan mobile banking, juga menggunakan sistem komputer. Jadi banyak sekali sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari yang membantu kita dalam beraktivitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk peta konsepnya, di sini sistem komputer adalah bagian perangkat keras dari sistem komputer. Nah, di bagian sini ada input ya. Kemudian ada proses, ada storage, dan ada output. Kita akan fokus ke 4 ini dulu ya. Kita akan fokus ke 4 ini. Kemudian di sini nah, ada apersepsi saat kita melihat perhatikan gambar di sebelah sini. Ketika siswa ini meniup sebuah pianika, kemudian mengeluarkan suara dan sebuah lagu ya. Kita bisa analogikan bahwa pianikanya adalah merupakan hardware, bisa dipegang. Salah satu sifat dari hardware adalah dia dapat disentuh. Nah, kemudian lagu yang dia mainkan merupakan software karena dia tidak bisa disentuh. Ya, itu salah satu ciri dari hardware dan software. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di pengantar sistem, komputer adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya to compute. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menghitung. Kemudian komputer memiliki makna sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan atau perintah, kemudian diproses dan dimasukkan data tersebut untuk memproduksi sebuah keluaran atau hasilnya seperti apa. Ya, nanti kita bisa lihat ketika kalian mengetik tombol A di keyboard, kemudian akan muncul huruf A di monitor. Itu merupakan salah satu dari fungsi komputer saat ini ya.
Nah, kemudian untuk perangkat keras, kalau kita terjemahkan adalah piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis piranti masukan ialah seperti berikut. Kita mulai dari mouse, ya. Coba perhatikan bentuknya seperti apa mouse? Ya, seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada keyboard. Kalian sudah tahu keyboard? Bentuknya seperti apa keyboard? Keyboard itu seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat. Nah, ini keyboard namanya ya, keyboard fisik ya. Kemudian ada lagi selain itu di sini ada tadi ada kelewat. Tadi ini ada barcode reader ya. Kemudian ini untuk scan barcode kalian ke Alfamart atau ke toko swalayan itu nanti saat di kasir itu akan di scan barcode-nya ya. Kemudian di sini ada mic dan scanner. Nah, mic itu fungsinya adalah untuk mengirimkan suara ke komputer ya. Nanti ia akan diinput ke komputer, ditampilkan, dan suaranya akan berbunyi ya. Kemudian ada scanner. Scanner itu merubah kertas dia menjadi sebuah file. Bisa file gambar atau file PDF ya. Nah, di sini ada lagi ada pemroses. Apa tugasnya pemroses? Kalau kita perhatikan bentuknya seperti ini ya, banyak sekali titik-titik kaki-kaki yang akan dipasang di mainboard atau motherboard. Nah, fungsinya adalah dia untuk bertugas laksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer. Seperti apa? Menghitung, melakukan logika, pengendalian, dan menampilkan input dan output. Nah, menerima input dan menampilkan output. Nah, selanjutnya di sini ada lagi RAM dan ROM. Ini salah satu adalah pemroses. Dia menggunakan CPU ya. Kemudian akan disimpan data sementaranya, ada yang di RAM. Kalau untuk yang ROM itu untuk menyimpan program basic dari sebuah motherboard. Nah, untuk alat output seperti kalian perhatikan, di sini ada speaker, printer, dan monitor. Ini semuanya bisa dilihat kan? Untuk speaker bisa didengar. Itu adalah hasil keluaran atau outputnya. Baik, kita teruskan. Di sini ada namanya piranti penyimpanan sekunder, adalah tempat penyimpanan. Kalau di komputer ada yang namanya hard disk drive, kemudian ada SSD, kalian mungkin sudah tahu ada flash disk, dan satu lagi ada cloud storage. Nah, keempat ini merupakan tempat penyimpanan sekunder atau tempat penyimpanan yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai piranti lainnya. Nah, di sini ada motherboard, ada VGA, ada sound card, ya, salah satu piranti yang mensupport komputer untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya di sini ada pengenalan perangkat keras. Jadi kita akan mencoba mengetes pemahaman kalian tentang perangkat keras ya. Kita mulai buka LK-nya. Di sini ada LK-nya. Ya. Kembali. Oke, ada LK pengenalan perangkat komputer ya. Yang ini. Nah, di sini kita klik start. Tampilkan lebih besar. Nah, di sini Bapak udah menyediakan ada perangkat input, ada output ya. Kemudian ada pemroses, perangkat penyimpanan. Sekarang kita akan coba memindahkan mana yang input. Kita coba dari yang keyboard. Untuk keyboard input atau output? Input ya. Nah, kemudian kita ada punya mic. Tadi mic input output. Oke, input ya. Kita coba yang pemroses. Pemroses yang mana? Yang ini ya. Oke, yang ini prosesor. Ini pemroses. Terus ada ini speaker. Oke, ini speaker. Yang ini speaker kita pindah ke mana? Ke output. Satu lagi deh untuk tempat penyimpanan. Mau yang mana? Hard disk ya. Kita coba yang hard disk. Tempat penyimpanan. Oke, kita cek ya hasilnya ya. Kita submit. Keyboard betul, mic betul, speaker betul.
Ini hard disk betul dan prosesor betul. Nah, oke. Game komplit. Kita bisa mencoba kembali. Dan sini baru 5 yang betulnya dari 10. Nah, nanti kalian silakan coba untuk latihan lagi. Dimulai dari semuanya ya. Semuanya masukkan ke sini, kemudian dicek jawaban betul dan tidaknya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan. Tadi kita sudah sampai sini ya. Ini udah. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kalian bisa mengamati bahwa perangkat masukan atau perangkat seperti keyboard, mouse memungkinkan pengguna memasukkan data. Kemudian ada CPU, ada RAM, ROM. Ini untuk menjalankan instruksi dan untuk menyimpan data sementara. Untuk outputnya ada monitor, ada printer, tadi speaker tadi ya. Itu untuk menyajikan hasil pemrosesan kepada pengguna. Kemudian untuk penyimpanan data sekundernya ada hard disk, ada SSD, ada flash disk. Nah, itu bisa untuk menyimpan data-data kalian ya. Nah, keseluruhan materi ini adalah tentang materi dasar dan mengenai struktur dan fungsi dari berbagai komponen dan konteks operasi sistem komputer. Jadi nanti kalian perdalam lagi tentang materi ini. Kemudian kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bapak cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.